Om Swastiastu, selamat siang, Smart Netizen Flores TV, Media Group Flobamora Dewata. Saya saat ini berada di Puri Peguyangan, salah satu puri yang melegenda dalam sejarah perjuangan rakyat Bali. Di samping saya ada penglingsir puri yang kita kenal sangat akrab dan cukup populer lah di Bali ya, apalagi di Kota Denpasar. Beliau bukan hanya tokoh puri, bukan hanya tokoh masyarakat, tapi juga seorang politisi kawakan, politisi andal yang banyak malang melintang dalam dunia politik praktis. Saat ini Pak Agung menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Nasdem PSI di DPRD Kota Denpasar. Kita kenal sebelumnya beliau pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, lalu bahkan pernah menjadi calon kuat waktu itu. Beberapa waktu yang lalu saat Pilkada Kota Denpasar, salah satu calon wali kota waktu itu, gitu ya, 2004, kan lumayan suara, 30% suara pada saat itu dari jumlah pemilih yang ikut. Jadi beliau saya kira sudah punya rekam jejak yang jelas ya. Dan ternyata tidak cukup hanya itu, Pak Agung juga punya hati yang luar biasa ya. Ya banyak teman-teman yang merasakan simpatinya ya, termasuk adik-adik ya di samping Pak Agung dan saya. Saat ini juga ada adik-adik mahasiswa dari Flores, dari Kabupaten Manggarai Barat dan Manggarai Timur yang kuliah di Bali di berbagai perguruan tinggi. Mereka terdampak wabah COVID-19, mulai kesulitan makan, ya, kesulitan membayar kos dan lain-lain. Ya, astungkare, kemarin Pak Agung melakukan aksi sosial pembagian beras 2,5 ton. Saya bisikan kepada Pak Agung bahwa ada adik-adik mahasiswa kita yang perlu atensi. Beliau tidak menunggu waktu lama, cepat bereaksi, lalu kemudian oke, kita sumbangkan. Nah ini diantaranya sebagian dari bantuan yang disampaikan Pak Agung untuk adik-adik mahasiswa ini. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban kebutuhan mereka, gitu ya. Di samping saya ini ada adik mahasiswa dari Universitas Udayana, Ilan ya, Ilan. Lalu kemudian ada Lian. Lalu di belakang saya ini Heri, juga mahasiswa Udayana. Kalau Ilan Universitas Swarmadewa ya, Universitas Swarmadewa. Mereka akan bercerita, nanti saya ingin berbagi cerita mereka, termasuk bagaimana Pak Agung berempati terhadap mereka, untuk kita saksikan bersama. Selamat pagi, Ilan. Apa kabar hari ini? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Wah, terima kasih sudah datang ke Puri Peguyangan. Saya bisa berbagi ceritanya ya. Bisa cerita sedikit bagaimana kondisi sehari-hari sampai kemudian ini ada informasi kalian kesulitan makan, kesulitan bayar kos. Bisa cerita sedikit? Iya. Mungkin di sini saya ingin mewakili teman-teman juga bagaimana kondisi kita pada saat kita terkena dampak dari pandemi virus corona ini. Kita mulai mengalami kesulitan itu pada bulan Februari lalu, di mana saya dan teman-teman itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar uang kos. Apalagi dengan latar belakang keluarga kami yang orang tua kami yang berprofesi sebagai petani, itu sangat tidak memungkinkan bagi kami untuk tetap bertahan hidup. Dan saya juga dengan teman-teman yang kebetulan di kos juga banyak teman-teman yang dari Manggarai, kesulitan untuk membayar uang kos dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi kiriman dari kampung masih mulai tersedia? Iya, memang sampai saat ini memang masih ditransfer, dikirim oleh sama orang tua. Tapi itu mulai berkurangnya kemarin tuh dari bulan Februari, yaitu sangat kesulitan. Bahkan mereka mengirim uang kosnya itu tidak sesuai dengan tanggal yang sudah
ditentukan oleh pemilik kos ya yang biasanya. Jadi bayar kos akhirnya menunggak. Ya menunggak karena itu orang tua juga mengalami kesulitan mengeluh setiap mereka ingin mengirim uang kos. Terus untuk makan sehari-hari di tengah mulai kesulitan bayar kos, terima transferan waktu itu, mengatasi kebutuhan makan sehari-hari bagaimana? Untuk mengatasi itu, untungnya kami di kos itu banyak juga orang Manggarai, kita saling mengisi. Tetapi puji Tuhan sampai saat ini banyak juga dari kampus, khususnya Prodi, yang memberikan sumbangan logistik untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Halo, apa kabar, Heri? Iya Pak, apa baik juga. Cok Kreba, Soko. Pakai mata ya. Jadi hari ini baru saja kita dengar cerita dari Ilan ya, bagaimana kehidupan sehari-hari setelah mulai mengalami krisis, terdampak dari krisis wabah. Sama juga nasibnya. Ya Pak, kurang lebih sama sih Pak ya. Untuk situasi saat ini kita juga kekurangan uang untuk bayar kos lah, untuk kebutuhan sehari-hari kita di tanah perantauan ini. Mengingat di tengah pandemi ini orang tua kita kan kesulitan untuk bekerja Pak. Ya pendapatan yang sebelumnya juga berkurang, apalagi di tengah virus ini Pak, tidak bekerja. Apalagi pemerintah udah anjurkan kita stay at home tuh. Nah itu Pak. Kalau kondisi terus begini, kalian masih mau tinggal di sini? Kalau kondisi terus begini Pak, kami tidak menginginkan untuk tetap berada di tanah perantauan ini. Kami ingin pulang ke tanah kelahiran kami. Apapun situasi dan kondisi di tanah kelahiran kami nanti, itu tanggung jawab orang tua kami Pak. Masih bisa diatasi ya. Makan ubi lah, entah makan apa aja. Yang penting kita bersama orang tua Pak, menikmati kebersamaan kita. Masih bisa hidup lah. Ya masih bisa hidup intinya Pak ya. Gitu juga lihat. Ya. Ilan. Iya. Ya? Sama juga pendapat. Kepingin pulang juga. Kepingin pulang Pak. Dengan sekali pulang Pak, walaupun di sana orang tua kita makan ubi, pasti kita juga makan itu. Yang penting kita sama-sama dan bisa bertahan, bisa hidup lah Pak. Jadi berharap juga ke pemerintah agar membuka akses pelayaran pelabuhan. Ya? Iya Pak, berharap sekali Pak kepada pemerintah NTT. Kuliah bagaimana? Kalau sekarang kuliahnya itu sistem online Pak. Tapi untuk dalam online itu juga kan kami diberi keringanan untuk kuota internet dari kampus, itu masih bisa Pak. Itu Ya, juga artinya bisa kalau masa kuliah sudah kemudian libur, lebih Ya. baik Ya kita pulang Pak. perkiraannya kan ujiannya itu tanggal 2 sampai tanggal 9 Juni. Berarti dari tanggal belasan ke atas kita semua berencana untuk pulang Pak. Pulang. Tapi kalian pulang juga kan itu juga membuat masyarakat di sana takut Ya. dari Iya, zona Pak. merah. Iya, karena Apa yang kira-kira kalian bisa jamin bahwa pulang juga tidak kemudian menularkan Iya, Pak. penyakit kepada masyarakat di kampung? Baik Pak, secara pribadi saya ingin pemerintah beserta jajaran NTT itu harus beri kebijakan yang pasti Pak terhadap kita anak-anak perantauan, yang lebih khususnya anak Flores di Bali ini Pak. Mengingat sekarang itu kan ya maraknya krisis ekonomi lah Pak, krisis makanan ya, itu makanya kita minta bantuan kepada pemerintah beserta jajaran NTT agar memberikan keringanan kepada mahasiswa yang berada di tanah perantauan ini, agar membuka akses transportasi dari Bali menuju Manggarai Pak, supaya kekurangan krisis ekonomi kita bisa dibantu bersama orang tua kita di sana Pak. Apapun. Tapi begini juga, Ya Pak. kalian pulang juga kan seperti tadi itu ya. Ya. Itu tidak jika kalian juga diperiksa, dicek kesehatannya sebelum pulang kampung. Ya. Iya, Pak. Itu Pak, saya sangat setuju sekali. Kita diperiksa dulu dari sini sampai di Manggarai juga kita diperiksa supaya masyarakat Mau diisolasi di Ya. kampung kan? yang penting kita diisolasikan, yang penting pemerintah juga ikut bergerak Pak ya intinya. Itu smart netizen Flores TV, mereka kepingin pulang, mau ikut aturan protokol kesehatan juga mereka ikuti, dan pulang kampung ikut karantina 14 hari gitu. Iya Pak, 14 hari. Tidak ada jaminan kalau mereka mau pulang ikut aturan. Terima kasih.
Lian ya? Lian ya. Lian, mahasiswa Warmadewa, Universitas Warmadewa di Denpasar. Ya ikut terdampak, tapi masih sedikit beruntung di tengah musibah sekarang ini. Lian ini masih bisa ya menafkahi dirinya sendiri karena dia bekerja. Bekerja di mana? Di kargo Pak. Di kargo. Ya Pak. Sebagai helper. Helper. Jadi penghasilannya cukup untuk. Penghasilannya Pak cukup untuk setiap bulannya Pak. Ya. Masih bisa bertahan hidup di Bali untuk bayar uang kos, untuk makan. Ini saya kepingin tahu cerita dan si Lian ini hebat ini. Ya. Dia mau ongkos sendiri juga. Dia ongkos sendiri Pak. Ongkos sendiri kuliah, ya, menafkahi sendiri kehidupan sehari-harinya. Bagaimana ceritanya sampai begitu? Apa orang tua kondisinya seperti apa? Baik, terima kasih. Sedikit cerita. Saya dari mahasiswa Universitas Warmadewa. Saya sebagai salah satu yang kena dampak. Enggak, bisa cerita kondisi orang tua di kampung bagaimana? Sampai Lian kondisi kerja, cari uang sendiri, bayar kuliah sendiri, ya, makan dibayar ongkos sendiri. Bagaimana ceritanya? Kondisi orang tua di kampung sangat susah Pak. Sebelum dampak corona ini mereka masih bisa kerja Pak. Tetapi sekarang orang tua sebagai petani Pak. Petani apa ya? Petani jual sayur ya Pak. Sayur ya? Iya Pak. Di pinggir jalan? Di pasar ya. Pendapatan orang berapa bersaudara? 5 Pak. Iya. Anak keberapa? Anak pertama Pak. Anak pertama. Iya. Jadi adik-adiknya 4 orang? Iya Pak, coba semua. Jadi orang tua memang kesulitan membiayai kuliah? Iya Pak, masih kesulitan Pak. Akhirnya untungnya diputuskan untuk kuliah, cari sendiri ya? Uang makan, uang kos ya. Dan itu bisa? Masih bisa Pak. Terus masih bisa jalan-jalan juga di tengah? Iya, masih bisa Pak. Ya. Tapi di saat normal, bukan pada saat pandemi begini ya. Kalau jalan-jalan nanti ditangkap Satpol PP. Gitu. Ya, begitu Smart Netizen Flores TV. Adik kita satu ini luar biasa. Dia bekerja, mencari nafkah, membiayai sendiri kuliahnya, lalu kemudian membiayai kehidupan sehari-hari. Ya, luar biasa. Kita kasih apresiasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawannya yang lain. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di Puri Peguyangan kepada adik kita bertiga, Heri, Ilan dan Lian. Kita ya sebenarnya apa yang disampaikan tadi ini ya kita prihatin dalam kondisi ini. Dan tentu saya berterima kasih kepada Pak Sam yang telah menginformasikan keberadaan teman-teman kita yang ada sedang belajar di sini, ya menuntut ilmu gitu untuk kemajuan cita-cita ke depan. Tetapi dalam situasi yang terjadi, karena situasi ini tidak pernah kita bayangkan akan terjadi, karena ini mungkin cobaan semesta gitu, cobaan ya kalau saya orang Hindu, cobaan ide sang yang dewasa kepada kita. Ya Tuhan lah memberikan ingatan kepada kita untuk kita merenung dalam proses kehidupan ini, sehingga ya kita tahu ada kekuatan di luar kemampuan daya nalar dan kemampuan intelektual kita. Inilah yang kita sebut kekuatan supranatural, yang tentu ya suka tidak suka ya kita harus jalani dengan kemampuan yang kita miliki. Dan tentu saya sebagai ketua Puri atau penginsir Puri, ya dalam keprihatinan itu kita memahami juga situasi yang terjadi. Semua pihak menjadi tidak antisipatif, ya mungkin pemerintah, masyarakat juga. Tapi kita bersyukur dari sebuah proses
adaptif terhadap perkembangan COVID yang terjadi di Pulau Bali ini. Semua pihak semakin siap dan tanggap. Di samping berdoa, tentu harus taat kepada protokol medis dan himbauan pemerintah. Dan pemerintah pun sudah terus berbenah, semakin responsif terhadap kondisi objektif yang terjadi. Dan tentu COVID ini ya, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya kita semua harus tanggap untuk waspada. Kita tidak pernah akan tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir. Tentu di tengah-tengah dampak ekonomi ini, saya mendengar cerita adik-adik tadi, kita sangat prihatin. Dan saya bukan donatur, tetapi ya orang yang ingin berbagi dan ikut peduli, terutama dari data yang diinformasikan kepada kami terkait dengan saudara-saudara kita sebagai anak bangsa yang berada dari Manggarai, bahkan NTT secara umum, yang kebetulan mengikuti perkuliahan yang ada di Bali, dan ada yang sambil bekerja dan lain sebagainya. Nah, tentu ini kita harapkan pemerintah secepatnya untuk melakukan pendataan, untuk memahami realitas informasi yang terjadi. Dan tentu apalagi ada keinginan adik-adik yang sudah kuliah ini, karena memang kuliahnya bisa online, bisa pulang kampung, ini tentu harus mendapat perhatian serius daripada pemerintah. Kita sadar bahwa sebagai mahasiswa atau mahasiswi tentu kita sangat tergantung dengan orang tua, dan biaya kos, biaya makan dan lain sebagainya, tentu kita sangat tergantung dengan kiriman daripada orang tua kita. Dan tentu ini jangan sampai menjadi beban bagi kita di sini sehingga kita jatuh sakit dan bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi sama kita. Ya, saya hanya ingin berbagi untuk mensupport mental kalian ya, sehingga kalian memiliki spirit, karena anak muda tidak mudah menyerah, dan tentu selalu melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga ya, termasuk informasi kepada kami. Saya kebetulan sebagai anggota dewan di Kota Denpasar, ya tentu kami akan menyampaikan kepada pemerintah kota, dan bahkan kami berharap kepada pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali, untuk secepatnya melakukan komunikasi antar pimpinan wilayah. Patutnya menjadi tanggung jawab moral pemerintah juga ini untuk ya memfasilitasi ya keinginan adik-adik untuk pulang kampung, bertemu orang tua, tentu sesuai dengan standar protokol medis yang akan diberlakukan untuk kita bersama. Karena bagaimanapun juga ini kan ada zona-zona sekarang ini. Zona-zona ini tujuannya adalah bukan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk kita memaknai dan memantau secara fokus wilayah penyebaran daripada COVID ini. Ya, saya yakin adik-adik yang hadir di sini, mungkin teman-teman yang masih kuliah keluarga besar NTT yang ada di Bali ini, mudah-mudahan masih tetap sehat semuanya dan belum artinya tertransmisi daripada COVID ini, sehingga pada waktu pulang ya dilakukan cek dari aspek medis, dan tentu dibantu oleh pemerintah daerah untuk bisa difasilitasi lah ya, termasuk dana untuk bisa sampai ke orang tua kalian.
Dan kami berharap kepada Gubernur Bali dan Gubernur NTT untuk melakukan komunikasi yang intensif terkait dengan kondisi ini. Dan tentu kami sekali lagi hanya bisa mensupport secara moral begitu. Jadi kami bukan pengusaha, tetapi ya ketua Puri sekaligus seorang kader partai yang juga sebagai anggota dewan, tentu wajib hukumnya bagi kami untuk ikut bertanggung jawab secara moral.